Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, salam semangat, sehat selalu, berkah dalam. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 13 Juli tahun 2021, hari biasa pekan ke-15. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan daya kekuatan yang mampu memberi pertolongan, ialah Yesus Musa baru. Kami mohon semoga Dia berkenan mengarahkan hidup kami ke arah kebaikan dan membimbing kami masuk ke dalam kedamaian-Mu. Sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Sekali peristiwa Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana Ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, sabda Tuhan Yesus yang mengecam beberapa kota karena tidak mau bertobat, memberikan kepada kita pengajaran tentang bagaimana kita mau mendengarkan suara Allah dan taat kepadanya. Artinya, janganlah kita menjadi pribadi yang keras kepala dengan pendapat diri sendiri, keyakinan diri sendiri, kebenaran diri sendiri, namun mendengarkan suara Allah, taat kepadanya, dan itulah yang disebut pertobatan. Karena pertobatan senantiasa diikuti dengan proses perubahan pola hidup dan juga paradigma. Dan itu yang perlu juga kita miliki saat-saat ini. Dengan rendah hati marilah kita menaati protokol kesehatan dan menjalankannya dengan disiplin. Menjaga kesehatan dalam arti sungguh-sungguh menerima dan melaksanakan apa yang disarankan oleh dokter-dokter, oleh para ahli gizi yang lebih tahu bagaimana melindungi diri dari virus dan menaikkan imun baik secara fisik maupun secara rohani. Saudara-saudariku, memang ini tidak mudah. Karena apa? Karena menuntut sebuah perubahan pola hidup dan juga perubahan paradigma. Meski mungkin kita ini merasa tidak berdaya, merasa khawatir, takut, tetapi marilah kita percaya. Kita perlu mengubah paradigma kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita melaksanakan pertobatan itu, jangan sampai Tuhan Yesus lalu mengatakan kepada kita seperti kota-kota yang dikecamnya karena tidak mau mengikuti Dia. Dan semoga dengan mengikuti Dia, mukjizatnya kita alami, yakni kesembuhan dan bebas dari virus ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk melaksanakan pertobatan demi keselamatan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.